Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholli ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Syarah Salasatul Usul. Pertemuan sebelumnya sudah masuk pada pembahasan tentang apa itu sabuna su'batal iman. Jadi pokok-pokok iman. Kita lanjutkan dalam pokok-pokok iman itu wa arkanuhu sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk minabillahi, beriman kepada Allah. Kita akan jelaskan pagi ini tentang beriman kepada Allah. Al-imanu billahi yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita disebut beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Apa saja yang dimaksud dari 4 perkara di dalam keimanan kepada Allah? Yang pertama, al-awwalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, keimanan terhadap keberadaan Allah Ta'ala, wujudnya. Jadi secara wujudnya itu Allah itu benar-benar ada. Itu harus kita iman dulu. Jangan-jangan ada manusia yang dengan wujudnya Allah ini sudah tidak percaya. Apakah Allah itu wujud atau tidak? Allah itu ada apa enggak? Fiksi apa enggak? Hoax atau enggak? Nah, ini wajib kita imani. Tidak boleh ada seorang pun yang meragukan jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Jadi harus yakin dulu nih dalam konsep keimanan pada Allah. Yang 4 itu yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Kita wajib dulu mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada apa enggak? Nah, wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wa syar'u wal hisu. Untuk meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada, kita bisa menggunakan 4 komponen. Yang pertama fitrah, kedua akal, yang ketiga syariat, dan yang keempat hisu. Nah, jadi keempat ini semuanya digunakan, sehingga jika kita menggunakan keempat komponen tersebut, maka kita akan meyakini Allah itu benar-benar ada. Misalkan tentang fitrah. Di sini populer, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Tidaklah seorang itu terlahir ke dunia ini melainkan dalam keadaan fitrah. Orang bertanya, apa itu fitrah? Biasanya fitrah itu diartikan suci ya. Fitrah itu suci. Tapi dalam konteks ini fitrah itu artinya keimanan, keyakinan dan keimanan. Jadi
seseorang dilahirkan ke muka bumi, setiap orang yang terlahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan iman. Jadi lahirnya manusia itu seluruhnya, siapapun manusia itu awalnya itu dalam keadaan fitrah. Di awalnya dia dalam keadaan keyakinan, keimanan kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya. Jadi kalau orang itu menyadari sesungguhnya proses awalnya itu dalam keadaan fitrah, dia sudah meyakini adanya Allah. Di dalam Al-Quran surat apa itu yang dialog alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruhnya mereka menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhanku. Itu semuanya sudah tahu, itu fitrah artinya. Lalu kenapa di muka bumi ini ada orang yang berbeda-beda? Ada yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Yahudi. Bukankah dulu awalnya semuanya dalam keadaan tauhid, dalam keadaan fitrah? Maka Nabi menyebutkan menjadikan berubahnya manusia dari fitrah itu disebabkan fa'abawahu, sebab bapaknya, sebab orang tuanya. Atau kalau diperluas lagi, karena sebab lingkungannya. Ya. Jadi bapaknya Kristen, bisa jadi anaknya menjadi Kristen. Bapaknya Yahudi, anaknya juga ikut Yahudi. Tapi awalnya seluruh manusia terlahir bertauhid semuanya, fitrah semuanya. Fa'abawahu, kemudian orang tuanya, bapak ibunya, yang menjadikan perubahan dari fitrah itu menjadi yuhawidanihi, beragama Yahudi, yunasrani, beragama Nasrani, atau yumajisani, menjadikan agamanya Majusi. Nah ini jadi ada perubahan fitrah. Dan biasanya di dalam perjalanan seorang yang terlahir dari orang tua yang Kristen pun biasanya dalam perjalanan dia menemukan hidayah, dia menemukan fitrahnya kembali, sehingga dia masuk Islam lagi. Nah, jadi begitu. Berarti secara umum Allah itu benar-benar ada karena seluruh makhluk ini mengakui keberadaan Allah atau mengakui fitrah awal penciptaannya. Nah, inilah cara kita mengimani biwujudillah, tentang wujudnya Allah. Kemudian kita juga bisa memahami keimanan kepada Allah tentang wujud ini adalah bil akli, dengan akal. Jadi dengan akal. Karena bagi orang yang tidak mau dalil, dia akan menolak keberadaan Allah. Dia tidak percaya adanya Tuhan, yang disebut dengan ateis. Di kelompok-kelompok ateis sudah banyak. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Dia sudah nggak percaya, wujudullahnya sudah nggak percaya. Kita bisa gunakan logika. Dalalatul akli biwujudillah. Menggunakan dalil akal, dalil rasional. Jadi orang-orang yang sangat rasional itu sesungguhnya juga dapat menemukan adanya Tuhan, adanya Allah. Misalkan antu jada nafsaha binafsiha. Kalau dipikir dengan akal, keberadaan jiwa seseorang tidak mungkin ujug-ujug tiba-tiba ada kalau tidak ada yang menciptakan. Coba jawab oleh akal. Akal akan menolak, mustahil tiba-tiba ada sesuatu tanpa ada yang mencipta. Maka dengan sendirinya akal wajib mengatakan pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin terwujud dengan sendirinya. Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya sesuatu, pasti ada yang mencipta. Jangankan yang besar-besar ini mejanya, tidak mungkin ujung-ujung lahir sebuah meja, pasti ada yang membuatnya. Yang membuat meja ya tukang kayu sehingga dibuatkan meja. Adanya manusia tidak mungkin ujung-ujung ada manusia, pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuat manusia? Ya pasti zat yang mati, Tuhan atau Allah. Nah, jadi gunakan seluruh perangkat-perangkat untuk menemukan al-iman billah,
biwujudi. Iman kepada Allah dengan wujudnya Allah. Tapi wujud Allah itu jangan dibayang-bayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngalamun berdoa membayangkan wujud Allah seperti apa, lalu kita berhadapan bayangkan sosok tertentu, umpamanya digambarkan seperti apa, kita sedang berhadapan ya tidak boleh juga membayangkan wujud Allahnya seperti apa. Karena dalam hadis lain juga disebutkan apa itu? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaannya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Zat Allah enggak usah dipikirkan. Bentuknya seperti apa, apalagi digambarkan seperti seorang raja di depan kita. Raksasa yang besar, jangan begitu. Tidak boleh. Tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Siapa orang yang berpikir tentang ciptaannya, maka dia akan menemukan zatnya Allah. Artinya meyakini pasti Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, komponen untuk memahami wujudillah itu adalah dengan syariat. Syariat menunjukkan misalkan kasus tentang fenomena doa. Jadi ada doa. Nah, tentang doa ini, coba Bapak Ibu jemaah sekalian, kita berdoa. Berdoa minta kepada siapa? Ya, pasti kepada Tuhannya atau Allah atau ya Tuhan menurut konsep mereka masing-masing. Kan pasti ada sesuatu yang lebih tinggi. Dan kemudian dari sekian doa dan sekian permintaan dikabulkan. Siapa yang mengabulkan itu kalau bukan Allah? Nah, pertanyaannya, kok orang ateis nggak pernah berdoa ya? Sehingga dia tidak pernah berdoa, lalu adanya dengan kesendiriannya karena usahanya sendiri. Padahal usahanya sendiri itu sesungguhnya atas peran Allah. Itu tidak mungkin ada doa dia berdoa kepada siapa, lalu kemudian ada doa-doa yang terkabul. Siapa yang mengabulkannya kalau bukan Allah? Pasti dengan fenomena ini harusnya setiap manusia semakin yakin bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada. Kalau Allah tidak ada, maka tidak ada yang mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada yang mengabulkan. Siapa yang mengabulkan doa-doa kita? Kita minta sehat, kita minta diberikan rezeki. Yang sudah nikah minta diberikan anak, minta anaknya yang soleh. Jadi dari sekian ribu doa yang kita panjatkan, juga banyak doa-doa yang dikabulkan. Siapa itu yang mengabulkannya kalau bukan Allah? Banyak dalil tentang doa ya. Wa nuhan innada min qablu fastajabna lahu. Nabi Nuh pernah berdoa lalu kami kabulkan doanya. Atau dalam surat yang lain Al-Anfal, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika mereka meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, maka fastajaba lakum, pasti akan dikabulkan doanya. Kalau begitu Allah ada, Tuhan benar-benar ada. Karena ada fenomena doa. Contoh hadis riwayat dari riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Ini tentang doa minta hujan. Disebutkan dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Arabiyan dakhala yaumal Jumu'ah. Waktu itu ada seorang Arab Badui datang masuk ke masjid saat hari Jumat. Wan Nabi SAW yakhutub, dan pada saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Jadi ada orang Arab Badui masuk pas hari Jumat, kebetulan pas sedang Jumatan, Nabi sedang khutbah. Faqala, lalu si rajul ini langsung bertanya atau langsung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
halaka mal wa ja'al yal fad'ullaha lana. Si rajul itu ngadu, ya Rasul, binasalah harta benda kami, kelaparanlah keluarga-keluarga kami. Maksudnya terjadi kemarau yang panjang sehingga harta binasa karena tidak ada air hujan, tidak tumbuh makanan tumbuhan yang bisa menyebabkan menumbuhkan makanan, sehingga kami kelaparan. Tolong berdoalah fad'ullah lana, doakanlah olehmu kepada Allah untuk kami, berikan hujan kepada kami. Lalu kemudian farafa yadayhi wa da'a fasar sahab amsal al-jabal falam yunazzilu an minbar hatta ra'aital matar yatahadar al-lihiyati. Nah, lalu kemudian Nabi berdoa. Ketika berdoa, kemudian nampak awan mendung, tapi belum turun hujan. Ketika selesai khutbah, Nabi melihat hujan turun. Berarti ada fenomena doa. Siapa yang mengabulkan tiba-tiba hujan turun? Pasti ada zat yang lebih tinggi, ada Tuhan, ada Allah. Nah, ini contoh ya. Jadi doa itu benar-benar ada yang mengabulkannya, itu Allah. Maka berhati-hatilah juga terhadap doa orang tua untuk anaknya itu bisa mustajab ya. Jadi hati-hati ya, para anak jangan sampai menyakiti hati orang tua. Sekali tersakiti itu doa-doanya bisa tajam gitu. Kemudian hati-hati juga dengan doanya orang-orang yang terdolimi. Dalam hadis Nabi, ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah tentang doanya orang yang terdolimi. Dalam keterangan lain ada keterangan tentang innama yansurullahu hadhil ummati bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah itu menolong umat ini karena sebab orang-orang yang lemah. Jadi justru umat ini ditolong karena sebab orang-orang yang lemah. Jadi kita jangan mengabaikan terhadap orang-orang yang lemah. Mohon maaf, misalkan ya, orang yang tidak punya harta atau orang menyebut miskin itu dianggap lemah. Kita nggak boleh ya, mendolimi mereka-mereka itu. Karena justru Allah memberikan pertolongan karena salah satu sebabnya sebab dengan orang-orang yang lemah itu. Dengan cara apa? Bidu'aihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Dengan doa-doa mereka, dengan sholat-sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Jadi orang yang lemah justru ketika dirinya merasa terdolimi, tersakiti, lalu ketika berdoa, wah ini bahaya nih. Doanya tajam, lalu Allah kabulkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Nah, di situ jelas ya, keberadaan Allah itu benar-benar ada. Karena orang yang terdolimi posisi lemah. Lemah itu dia tidak bisa melakukan pembelaan, perlawanan. Akhirnya satu-satunya senjata yang bisa dia lakukan adalah doa. Maka juga ada hadis mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Jadi doa itu senjatanya orang mukmin. Kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kasus Palestina dengan Israel, ya, dengan super powernya Amerika terus selalu memveto kebijakan-kebijakan ya, yang menguntungkan Palestina. Seperti kita dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bawa ke PBB diveto lagi oleh Amerika. Ya sudah, kita semuanya bawa senjata masing-masing, semuanya berdoa. Karena itu tinggal satu-satunya senjata yang mustajab, apalagi orang yang betul-betul tersakiti. Ada satu kisah tentang tajamnya doa yang madlum yang terdolimi.
Saya baca dalam buku apa lupa, tapi kisahnya begini. Ada seorang miskin atau nelayan, dia mancing untuk menghidupi anak keluarganya. Dari pagi mancing tidak dapat, ya. Tapi mancingnya bukan di Gajah Wong ya. Di Gajah Wong nggak ada ikan. Mancing di situ ya nggak ada ikan ya, seharian mungkin nggak dapat. Ini mancing lah. Ya. Lalu kemudian sudah sampai jelang maghrib belum dapat. Lalu si nelayan ini, si miskin ini berdoa pada Allah, ya Allah, saya mancing ini benar-benar untuk memberi makan anak keluarga saya. Mereka belum makan, ya Allah. Rupanya doa itu langsung ya, koneksinya cepat, jaringannya cepat, Allah dengar, lalu kemudian Allah kasih. Yang biasanya kalau orang mancing dari pagi sampai sore mungkin bisa mendapatkan banyak ikan walaupun kecil-kecil, tapi seorang ini kemudian hanya dapat 1 ekor ikan, tapi dikasih yang besar, yang cukup untuk beberapa hari tidak mancing untuk makan anak keluarganya. Lalu dia bersyukur, alhamdulillah dapat ikan yang besar. Itu doanya langsung connect. Setelah itu dibawalah ikan itu pulang. Rupa-rupanya di perjalanan ada raja. Raja lewat bersama rombongan. Si raja ini tertarik dengan ikan itu. Dimintanya, si nelayan tidak mau. Ini dia seharian untuk anak dan istri, untuk keluarganya. Lalu dipaksa diambillah ikan besar itu oleh tuan raja. Dia tertarik dengan ikan besar itu dan dia juga ingin berikan kepada ratu, sang ratu, kepada istrinya. Senang paling istri saya, di ikannya kelihatannya bagus dan besar. Paksa. Nah, itu orang yang terdolimi. Dia nggak bisa melawan. Siapa yang bisa melawan dengan tuan raja? Kita juga dalam kondisi seperti ini ya, yang sering mendengar oligarki, kita cuman bisa gimana, cuman gitu saja. Tapi tahu ini, kita tahu kondisi negara ini seperti itu. Ya tentu tahu dari orang-orang juga yang memberitahu ya tentang yang sebenarnya terjadi ya kan, juga banyak juga informasi yang benar-benar valid. Tapi kita seperti kesulitan melawan para oligarki ini, kesulitan. Tandai kata ada yang terdolimi oleh penguasa, sudah pada berdoa saja. Berdoa mudah-mudahan ya, yang jangan sampai ada pemimpin-pemimpin yang seenaknya, yang serakah dan seterusnya. Itu lakukan doa-doa yang terbaik. Nah ini orang miskin tidak bisa makan, berusaha mencari makanan sendiri, dapat ikan, malah ikannya direbut oleh tuan raja ini. Dia nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Dia bilang nggak mau, dipaksa. Kalau ngelawan risikonya tahu. Ya. Saya sampai hari ini kasus Antasari Azhari juga masih meyakini beliau ini terdolimi. Coba hebat itu pun tidak mampu melawan kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengungkap siapa yang mendolimi dirinya, dijebloskan ke penjara atau kasus-kasus yang lainnya. Maka tinggal doa saja kalau memang tidak bisa lagi untuk melawan itu. Akhirnya ikan dibawa oleh tuan raja ke istana. Nah, dalam kisah itu ya disebutkan ternyata itu entah kenapa jari si raja, tuan raja itu dicokot, itu digigit oleh ikan besar itu. Akhirnya dilepaskan susah, dia menjerit kesakitan. Jadi si ikan itu tetap menggigit terus itu jari si tuan raja itu. Wah, panik semuanya, nggak bisa ini. Gimana caranya? Akhirnya satu-satunya cara, jarinya tuan raja harus dipotong. Potonglah jarinya. Ternyata setelah dipotong pun
Tidak selesai masalahnya, dia masih merasa kesakitan. Rupa-rupanya itu sudah kena racun gigitan si ikan besar itu. Akhirnya tabib memutuskan untuk pencegahan harus diamputasi, potong sampai pergelangan tangannya. Jika dipotong pergelangan tangan, dia masih merasa sakit yang sangat karena racun sudah menjalar terus naik ke atas. Hanya tabib memutuskan, ya, dokter presidenan memutuskan, ini tangannya potong lagi sampai siku. Kemudian dievaluasi, mungkin undang ahli agama, ya, yang muridnya, ya, tokoh ini. Ini kenapa ini sebabnya? Coba datanglah ke ahli hikmah. Sampailah ketemu. Akhirnya simpulannya, ini bukan karena sebab digigit ikannya semata ini. Ini mesti ada di balik itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Barulah Tuan Raja sadar, jangan-jangan karena ikan ini hasil rampasan. Ada orang yang terdolimi. Carilah si orang miskin tadi. Sampai singkat kisah ketemu. Lalu meminta maaf dan sedikit utusan bertanya, memangnya misalnya kamu ini doa apa toh? Kamu doanya apa? Terus si miskin dia cuma bilang, ya saya cuma bilang kepada Allah begini, ya Allah, orang itu telah menunjukkan kekuasaannya di hadapan saya tidak punya apa-apa lagi, saya tidak bisa melawan kekuasaannya dia. Sekarang saya cuma minta kepada-Mu, ya Allah, tolong tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah di hadapan dia. Cuman itu doanya simpel. Raja yang punya kekuasaan, dia telah menunjukkan kekuasaannya di hadapan saya. Saya tersakiti karena itu hasil jeripaya saya untuk menghidupi anak keluarga yang sedang kelaparan. Siapa yang bertanggung jawab? Tapi ada orang yang menunjukkan kekuasaannya, maka tolong tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah di hadapan dia. Jadi enggak minta apa-apa, tidak minta untuk dibalas untuk apa, tapi hanya minta tolong tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah di hadapan dia, karena dia telah menunjukkan kekuasaannya di hadapan saya. Rupa-rupanya connect itu pada Allah langsung. Itu fenomena doa dikabulkan itu karena siapa? Ya karena ada Allah. Nah, di sini lah ya, di al-imanu biwujudillah, di iman dengan wujudnya Allah. Ini bagian dari ya tadammanul iman. Ini bagian dari keimanan yang pertama. Itu harus hadirkan dulu, yakin enggak Tuhan itu ada. Belum lagi nanti tentang fenomena mukjizat. Kurang apa coba kita tidak mau yakin dengan keberadaan Allah? Fenomena mukjizat atau al-his, al-ayatul anbiya allati tusamma al-mukjizat. Allah memberikan bukti-bukti adanya Allah lewat mukjizat yang diberikan kepada para nabinya. Misalkan misal dalik ayatu Musa hina amara Allah Ta'ala yadriba bi asal bahr. Contoh, Allah memberikan bukti bahwa Allah itu benar-benar ada lewat mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tongkat bisa membelah laut. Wa hayna ila Musa anidrib bi asaqal bahr. Ada ayat-ayat yang sama dalam Syu'ara. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu juga sama ya. Pukullah laut itu. Dan ternyata betul laut bisa terbelah. Coba logikakan, siapa yang bisa membelah laut? Jadi tiba-tiba ya, air laut bagian sebelah kanan, sebelah kiri seperti ada sebuah dinding, sehingga Nabi Musa dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Musa bisa berjalan coba menyeberangi laut. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah? Apa tidak cukup fenomena itu untuk memberikan keyakinan Allah itu benar-benar ada? Wa misal sani ayatu Isa hina kana yuhyil mauta.
Allah juga memberikan bukti keberadaannya Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada dengan menunjukkan kekuasaannya Allah lewat mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Jadi Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, itu diantara mukjizatnya. Subhanahu Allah Ta'ala wa uhyil mauta bi'idnillah. Itu surat Al-Imran. Apalagi lagi dalam surat Al-Maidah, wa tukhrijul mauta bi'idni. Ya. Dan Allah berikan kemampuan kepada Isa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Itu karena siapa? Ya karena Allah. Wa misal salis, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu Quraisyan ayatan fa asyara ila al-qamari fanfalaqa farqataini fara'ahun nas. Ketika orang kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW, meminta bukti, ya, suruh menunjukkan buktinya mana. Lalu fa'asyara ilal qamar, Nabi menunjuk pada bulan, maka bulan itu bisa terbelah juga, bisa terbelah, yang kemudian setelah itu ya sampai hari ini itu nampak bulat kembali. Tapi bagi Allah mudah. Kalau dalam surat Al-Qasas, Nabi pernah ditantang oleh orang kafir Quraisy meminta supaya bukit Sofa itu dijadikan emas. Bukit Sofa, Marwah. Dengan bahasa kita banyak, Muhammad, jika kamu benar, tunjukkan kepada kami semua. Coba tolong itu, jadikan bukit Sofa itu emas. Silakan kamu minta kepada Tuhanmu, jadikan bukit Sofa itu emas. Ya. Jibril datang menemui Nabi. Ini dalam surat Al-Qasas ya, tafsirnya Dr. Wahbah Zuhairi. Jibril datang, Muhammad, kalau kamu betul ingin meminta, Allah bisa. Allah bisa kabulkan untuk menjawab tantangan orang kafir Quraisy. Bagi Allah sangat mudah, itu bukit Sofa bisa berubah menjadi emas. Tetapi apakah dengan dibuktikan itu mereka mau beriman kepada Allah? Kan dalam surat Al-Qasas juga hampir sama dengan tema-tema yang lain. Coba buktikan mana kebenaran kenabianmu, tunjukkan mana Tuhanmu. Jika bisa menunjukkan, kami akan beriman. Tapi nyatanya kisah nabi-nabi sebelumnya, setelah ditunjukkan bukti-bukti kebenaran, tetap saja tidak mau beriman. Maka ketika ini ada umat akhir zaman, kepada Nabi meminta, tolong buktikan. Itu ayat yang ke-6 ya, Al-Qasas yang salah. Maka kami akan beriman kepadamu. Dia minta bukit Sofa jadikan emas. Tapi Jibril ngasih tahu, bagi Allah mudah Muhammad. Gimana? Kamu mau enggak? Tetapi ingat ya, kira-kira Muhammad, umat-umat terdahulu pun polanya sama, kira-kira begitu. Polanya sama, selalu minta bukti, kami akan beriman. Tapi setelah diberikan buktinya, mereka tetap saja tidak mau beriman. Karena tidak mau beriman, maka Allah binasakan mereka. Jadi umat-umat sebelumnya dibinasakan oleh Allah banyak. Dan jika nanti permintaan umatmu ini Muhammad dikabulkan Allah, lalu mereka tetap tidak mau beriman, maka Allah bisa membinasakan umat. Hanya Nabi milih, sudahlah tidak usah. Sehingga Nabi tidak minta. Nabi tidak ingin menunjukkan tuntutan dari kaumnya, mana buktinya. Karena toh ditunjukkan pun pasti mereka juga tetap saja, kalau sudah nggak mau beriman, ya tidak akan beriman. Jadi daripada nanti akan ada binasa lagi seperti umat-umat sebelumnya, ya, maka Nabi memilih tidak minta kepada Jibril. Nah, jadi fenomena-fenomena tersebut itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu ada. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada 4 perkara bagaimana kita mengimani Allah. Tadi pertama harus mengimani wujudnya Allah dulu.
Asani yang kedua, al-imanu bi rububiyyatihi. Beriman terhadap rububiyahnya. Rob itu zat yang mencipta, yang memelihara. Setelah kita meyakini Tuhan itu benar-benar ada, maka kita pun harus meyakini rububiyah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Jadi seluruhnya itu adalah dalam pengendalian Allah. Rabb man lahul khalq wal milk wal amr fala khaliqun illa Allah wala malikun illa huwa. Jadi seluruhnya penciptaan ini, kepemilikan ini adalah milik Allah. Tidak ada yang menciptakan semuanya ini illallah, kecuali Allah. Dalilnya banyak ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Lagi ala lahul khalqu wal amru. Berbeda dengan kasus Fir'aun. Fir'aun ini termasuk contoh ahadan minal khalqi ankara rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh makhluk yang mengingkari rububiyahnya Allah itu adalah Fir'aun. Illa yakuna mukabbiran ghairu mu'taqidin bima yaqulu kama hasla min Fir'aun hina qala liqaumihi ana rabbukumul a'la. Coba, gagahnya Fir'aun, dia ngaku jadi Tuhan. Dia tidak percaya pertama dengan wujudullahnya, keberadaan Allah, dan dia pun tidak percaya dengan rububiyahnya Allah, bahwa seluruhnya yang menciptakan ini adalah Allah. Sehingga sebutkan dalam surat An-Nazi'at ya, ayat ke-24, ana rabbukumul a'la. Aku ini, akunya itu Fir'aun. Ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian al-a'la yang tinggi. Itu satu-satunya makhluk yang mengingkari rububiyahnya Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Dan kalau dilogikakan juga akal harusnya bisa menjawab. Kalau Fir'aun ngaku jadi Tuhan, lalu dia terlahir ke dunia ini, siapa yang menciptakan? Kan gak mungkin ujuk-ujuk. Oh, ini kan dari ibunya Fir'aun. Ya, ibunya Fir'aun siapa yang menciptakan? Jadi tidak mungkin ya, diklaim mengaku dirinya Tuhan, padahal dirinya pun diciptakan oleh Tuhan. Beberapa ayat tantangan kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu, misalkan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ketika ditanya kepada orang-orang jahiliyah, siapakah yang memiliki bumi ini? Siapakah yang memelihara, yang menguasai bumi ini? Maka orang-orang jahiliyah pun mengatakan lillah, Allah. Jadi tahu. Orang-orang jahiliyah pun kalau sebut istilah tauhid rububiyah, orang-orang jahiliyah pun memiliki tauhid rububiyah. Tapi nanti mereka tidak memiliki tauhid uluhiyahnya, ubudiyahnya. Kalau rububiyahnya tahu, yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah atau Tuhan atau yang sejenisnya. Ada, Tuhan itu ada. Ini berbeda dengan ateis. Lalu Allah juga menyebut qul marrabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Siapa yang menciptakan langit yang 7 lapis langit ini? Saya quluna lillah. Mereka pasti jawab Allah, tahu yang menciptakan langit. Qul man biyadihi malakut kulli syai' dan seterusnya. Lalu saya quluna lillah. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Coba, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim. Yang menciptakan adalah Allah al-aziz al-alim.
Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau ditanya lagi pada mereka, coba siapa yang menciptakan kamu semua? Yang menciptakan mereka itu siapa? La yaqulun Allah, mereka pasti menjawab yang menciptakan itu semuanya adalah Allah. Jadi konsep rububiyah atau keimanan, al-imanu bi rububiyah adalah mengimani bahwa seluruh yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, mana yang ketiga? As-salisu, yang ketiga, al-imanu bil uluhiyatihi, mengimani terhadap uluhiyahnya. Uluhiyah itu ubudiyah. Nah, disinilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Mereka yakin yang menciptakan bumi ini adalah Allah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, itu disebut dengan konsep ubudiyahnya. Maka beriman kepada Allah tadi, ya tadamanul arba, memiliki 4 komponen itu. Jangan hanya yakin Tuhan itu ada, Allah itu ada, yakin ada semua yang ada di muka bumi diciptakan oleh Allah, tapi kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah. Berarti konsekuensi dari ubudiyah itu atau uluhiyah itu adalah kalau sudah yakin adanya Allah, yakin segala sesuatu diciptakan oleh Allah, berarti ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Itu sesuai dengan syariat ini. Banyak hadis-hadisnya atau dalil-dalil yang terkait dengan itu. Dan yang terakhir, sudah saya jelaskan, sudah siang. Ar-rabi'u, yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kita pun harus mengimani, beriman terhadap asma dan sifatnya Allah. Meyakini Allah itu punya asma, nama-nama, dan meyakini Allah itu punya sifat. Maksudnya isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati. Kita harus meyakini adanya nama dan adanya sifat itu tentu sesuai dengan ma asbatallahu li nafsihi, dengan apa yang disebutkan oleh Allah sendiri untuk dirinya sendiri, dan apa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang asma dan sifatnya. Jangan sampai menjadi kelompok yang di sini disebutkan oleh pengarang kitab, qad dalla fi hadzal amr ta'ifatani, ada 2 kelompok yang bisa menjadi tersesat karena gara-gara keimanan terhadap asma dan sifat. Kelompok yang pertama adalah ada manusia yang ankarul asma was sifat. Ada manusia yang mengingkari Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ini juga salah. Allah itu punya nama, Allah punya sifat. Jadi jangan sampai kita mengingkari, tidak ada nama Allah, Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Padahal dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu ada. Nah, jika ada orang yang mengingkari asma dan sifatnya Allah, yang menafikan itu tidak ada, dia termasuk kategori yang tadi di sini sebutkannya dollah, sesat. Dan kita juga jangan sampai menjadi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang al-musyabahat. Kalau yang tadi mu'attalat. Orang yang musyabahat itu adalah alladzina asbatu al-asma wa sifat ma'at tasbihillahi ta'ala bi khalqihi. Ada manusia yang meyakini ya Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi kemudian diserupakan sifat dan nama itu seperti makhluk. Nah, itu juga salah. Saya yakin Allah punya nama, punya sifat, tapi kemudian menyamakan nama dan sifatnya Allah itu seperti makhluk, itu tidak boleh. Misalkan Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Manusia juga kan punya sifat sayang, tapi sifat sayangnya Allah dengan sifat sayangnya manusia itu jangan disamakan. Misalkan Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim. Yadun itu kan tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu kita bayangkan tangan Allah itu seperti apa ya? Hanya seperti manusia punya tangan. Betapa besarnya tangan Allah. Tangan manusia saja besar. Membayang-bayangkan lalu menyamakan, karena kata Quran Allah punya tangan,
wajah Allah, Allah punya wajah, lalu wajah Allah sama seperti makhluk, tangan Allah sama seperti makhluk. Ini juga keliru, salah. Jadi jangan menafikan Allah tidak punya sifat, dan jangan pula menyamakan sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu yang sekalian rahmatullah SWT, kajian kitab salah satu usul, baru sampai pokok keimanan yang pertama, iman kepada Allah. Simpulannya, keimanan kepada Allah ya tadamanul arba, ada 4 perkara. Pertama, harus mengimani wujudnya Allah. Lalu yang kedua, mengimani uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Yang ketiga, uluhiyahnya, dan yang keempat, asma wa sifatnya. Dan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di kitab yang sama ya, sampai khatam. Kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.